Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan dan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu dalam mata pelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini. Nah, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah semua sehat ya. Alhamdulillah semua sehat. Untuk itu mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan, keberkahan dan kelancaran pada kita semua dalam usaha kita menuntut ilmu. Nah, pagi hari ini kita lanjut ke materi akidah akhlak ya. Hari ini kita sudah sampai pada bab ketiga, yaitu tentang membiasakan diri untuk melakukan sikap terpuji. Apa saja sikap terpuji itu? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah ikhtiar, kemudian yang kedua adalah tawakal, dan yang ketiga adalah sikap syukur. Nah, silakan sambil dibuka buku paketnya halaman 215. Nah, di situ sudah ada penjelasan mengenai ikhtiar, tawakal, dan juga syukur. Sambil disimak penjelasan dari bu guru ya. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang ikhtiar. Secara bahasa, ikhtiar itu berasal dari bahasa Arab yang berbunyi al-ikhtiyaro, yang artinya memilih. Nah, sedangkan secara istilah, ikhtiar itu adalah usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, jadi orang yang berikhtiar adalah orang-orang yang tidak berpangku tangan pada orang lain, tapi mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha dengan giat, kemudian selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap usaha dan cara yang akan mereka tempuh untuk mencapai tujuan yang sedang mereka inginkan. Seperti itu ya. Jadi ikhtiar itu orang-orang yang sangat gigih dalam perjuangannya. Mereka itu tidak mengandalkan orang lain untuk mencapai kesuksesan. Nah, ikhtiar ini terdapat juga perintahnya dalam Al-Quran, yaitu ada dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut sampai mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, jadi di sini kita tidak bisa mengandalkan orang lain, bahkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kita apabila kita tidak memiliki niat, apabila kita tidak memiliki ikhtiar untuk merubah hidup kita sendiri. Seperti itu ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti murid-murid ini ya yang sedang sekolah di kelas 8. Nah, apabila kalian ingin menjadi anak yang pintar, kemudian ingin menjadi juara 1 di kelas, maka ikhtiar yang kalian lakukan apa? Nah, ikhtiar yang kalian lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh, selalu belajar setiap malam, tidak hanya belajar ketika ada PR atau tugas saja, atau bahkan PR dan tugas pun nyontek temannya. Nah, seperti itu tidak baik ya. Itu namanya bukan ikhtiar, tapi ikhtiar itu adalah
usaha dengan sungguh-sungguh. Jadi setiap malam belajar, kemudian PR dan tugas dikerjakan sendiri, tidak mengandalkan temannya yang juara satu. Ya, jadi biasanya teman yang juara satu itu bukunya selalu keliling ya, selalu keliling untuk ditiru. Nah, seperti itu tidak boleh. Itu namanya kita tidak menerapkan sikap ikhtiar dalam pendidikan kita. Tidak boleh ya. Kemudian selanjutnya adalah bentuk dan contoh dari perilaku ikhtiar. Nah, bentuk-bentuk perilaku ikhtiar ini banyak sekali dalam kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, tentu saja kita melakukan berbagai macam ikhtiar. Nah, yang pertama itu ada bekerja keras. Nah, kita itu selalu bekerja keras untuk hal-hal yang kita inginkan. Kita mau makan, maka ikhtiar kita adalah kita berjalan ke dapur, kemudian kita ambil piring, ambil nasi, ambil lauk, dan kita makan. Apabila kita lapar tapi kita cuma diam saja, nah kita tidak melakukan ikhtiar apapun, maka kita tidak akan kenyang. Ya, jadi harus ada ikhtiar. Kemudian yang kedua, bentuk ikhtiar itu ada giat dalam belajar. Nah, ini adalah salah satu sikap yang harus kalian terapkan. Kemudian yang ketiga adalah semangat dan tidak mudah putus asa. Walaupun kita menemui kegagalan, tapi kita harus tetap berusaha. Itu namanya juga ikhtiar. Selanjutnya adalah dampak positif dari sikap ikhtiar. Banyak sekali dampak positif yang dapat kita ambil dari sikap ikhtiar ini. Yang pertama yaitu menghilangkan rasa malas. Nah, karena kita selalu berusaha, kita selalu bergerak, maka ikhtiar ini dapat menghilangkan rasa malas pada diri kita. Kemudian yang kedua, menumbuhkan harapan yang baru dalam hidup. Nah, ikhtiar itu kan usaha kita untuk mencapai sesuatu. Nah, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita selalu mempunyai harapan yang baru. Ketika kita selalu melakukan ikhtiar, maka kita punya tujuan yang baru. Nah, tujuan yang baru ini adalah harapan yang baru bagi kita setiap harinya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan keimanan. Karena apa? Karena kita percaya bahwa jika kita ikhtiar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membantu kita dalam proses ikhtiar kita. Seperti itu. Nah, itu adalah sikap terpuji yang pertama, yaitu tentang ikhtiar. Selanjutnya, yang kedua, yaitu sikap terpuji tawakal. Setelah ikhtiar, maka kita harus bertawakal. Kenapa harus begitu ya? Kenapa ketika kita sudah ikhtiar, kita harus tawakal? Karena tawakal berasal dari bahasa Arab, yaitu wakala, yang berarti menyerahkan, kemudian mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Nah, dalam hal ini kita menyerahkan, kemudian kita mewakilkan, dan kita mempercayakan urusan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mempunyai Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa. Jadi kita percaya, kemudian kita menyerahkan setiap urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secara istilah, tawakal itu menyerahkan suatu urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan pengatur segala-galanya. Nah, Allah itu kan yang telah mengatur skenario hidup kita, jadi kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tawakal ini boleh dilakukan ketika kita sudah melakukan ikhtiar yang maksimal, seperti itu ya. Jadi tidak boleh kita hanya bertawakal saja tanpa melakukan ikhtiar. Nah, tadi udah Ibu jelaskan ya bahwa
tawakal itu hanya bisa dilakukan ketika kita sudah melakukan ikhtiar yang maksimal. Jadi kita tidak boleh hanya bertawakal saja tanpa melakukan ikhtiar. Contohnya seperti ini. Ketika kita mau ada ulangan tengah semester. Nah, kemudian si Fauzi bilang gini, udah nggak apa-apa, nggak usah belajar aja, kita kan tawakal. Nah, seperti itu nggak boleh. Itu namanya bukan tawakal, tapi tawakal itu ketika kita sudah berusaha dengan keras. Nah, contohnya dalam ujian ini, ketika kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, kita sudah belajar dengan semaksimal mungkin. Nah, setelah itu kita baru menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian pernah dengar ada sebuah kalimat seperti ini, bahwa usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Maksudnya, ketika kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, tapi untuk mendapatkan hasil yang baik itu tidak murni hanya dari kemampuan kita saja. Jadi jangan sampai terkecoh ya, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita usahakan, itu pada akhirnya bukan karena murni kemampuan kita saja, tapi juga ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh merasa sombong. Oh, aku sudah berusaha dengan sekuat tenaga, aku udah benar-benar usaha dengan maksimal, maka aku pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Nggak boleh seperti itu ya, bahwa kita juga harus yakin dan percaya bahwa aku telah berusaha dengan semaksimal mungkin, kemudian aku bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik atas usaha yang telah aku lakukan, seperti itu. Jadi bukan murni dari kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita saja, tapi juga karena kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Itu namanya tawakal. Jadi kita harus sudah terlebih dahulu melakukan ikhtiar dengan maksimal, baru kita menyerahkan diri atau menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah contoh perilaku tawakal. Nah, contoh perilaku tawakal ini banyak sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mau untuk menelaah atau memahaminya. Contohnya adalah salah satu bentuk tawakal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah pada suatu ketika beliau melihat sahabatnya itu membiarkan untanya tanpa diikat. Nah, kemudian Nabi bertanya kepada sahabatnya itu, kenapa untanya kok tidak diikat? Seperti itu. Kemudian sahabat menjawab, karena aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu Nabi Muhammad menegur sahabat itu. Dengan cerita ini, maka dapat kita pahami bahwa tawakal itu bukan seperti itu konsepnya. Jadi konsepnya kita sudah melakukan ikhtiar terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan tawakal. Jadi tidak bisa dibolak-balik, kita tawakal dulu baru ikhtiar. Kita harus ikhtiar dulu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Kemudian dampak positif dari perilaku tawakal. Nah, dampak positifnya yang pertama, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan yang terbaik kepada kita ketika kita sudah berusaha, maka kita yakin bahwa takdir Allah itu baik. Nah, bahwa takdir Allah itu baik. Kemudian yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Kenapa? Karena kita yakin, kita percayakan hasilnya kepada Allah. Jadi kita tidak panik ya, tidak gelisah. Contohnya ketika setelah ujian, aduh gimana ya nilaiku nanti, jelek kah, buruk, atau bagus, dapat nilai berapa, salah banyak enggak ya? Nah, itu kan biasanya panik ya kita. Tapi ketika kita sudah tawakal kepada Allah, maka kita akan yakin dan tenang. Udah yakin aja, tawakal kepada Allah, insya Allah nilainya akan baik. Jadi kita akan memperoleh ketenangan dan ketentraman dalam hati kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi beban pikiran. Mengurangi beban pikiran. Karena apa? Karena kita tadi sudah merasa tenang dan tentram, jadi pikiran kita juga tidak gelisah, tidak memikirkan
masalah-masalah itu lagi, karena itu sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah sikap terpuji yang ketiga, yaitu sikap syukur. Nah, syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara yashkuru syukran, yang artinya berterima kasih. Nah, bersyukur itu berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita. Nah, kemudian secara istilah, syukur itu adalah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat dan tunduk kepadanya dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah itu caranya dengan kita taat dan tunduk kepada Allah. Bersyukur adalah kita berterima kasih atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita hitung-hitung, karunia yang Allah telah berikan itu banyak sekali ya, kita tidak bisa menghitungnya. Maka dari itu kita harus lebih rajin dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil atau ayat Al-Qur'an tentang bersyukur itu adalah Bu Guru bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, seperti itu. Jadi dalam ayat ini kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah dan kita tidak mengingkari setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat yang paling kecil sekalipun kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk syukur itu ada 3. Yang pertama adalah bersyukur dengan lisan, yaitu kita mengucapkan kata-kata baik dan kita mengakui setiap nikmat yang diberikan oleh Allah. Misalnya ketika kita mendapatkan nilai yang baik, maka kita bersyukur dengan lisan. Kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, seperti itu adalah bersyukur dengan lisan. Kemudian yang kedua adalah bersyukur dengan anggota badan, yaitu dengan cara yang bagaimana? Kita bersyukur dengan anggota badan, yaitu dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dengan anggota badan kita. Misalnya, kita bersyukur kita punya 2 tangan, maka kita menggunakan kedua tangan kita ini untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita bersyukur punya 2 mata, kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Kita bersyukur punya mulut, maka kita menggunakannya untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Seperti itu ya, itu bersyukur dengan anggota badan. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan hati, yaitu hati kita meyakini dan mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya adalah dampak positif perilaku syukur. Yang pertama, mendapatkan jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus yakin bahwa ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan mendapatkan tambahan nikmat. Nah, ketika kita bersyukur, karena kita bersyukur, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terhindar dari sifat tamak. Karena kita bersyukur, maka kita tidak akan menjadi orang yang tamak. Seperti apa orang yang tamak itu? Yaitu orang yang tidak pernah merasa puas. Jadi sudah dapat nilai ujian 90 tapi belum bersyukur. Gimana sih? Harusnya kan aku dapat nilai 100. Nah, itu namanya orang yang tamak ya. Tapi bukan berarti ketika kita sudah mendapat 90 itu kita tidak mau berusaha lagi. Kita harus bersyukur dulu. Alhamdulillah aku dapat nilai 90. Maka di ulangan selanjutnya aku akan berusaha lebih keras supaya aku bisa mendapat nilai yang lebih baik. Kita harus bersyukur terlebih dahulu ya. Kemudian yang ketiga adalah mendapat ridho dari Allah. Ketika kita bersyukur, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini.
itu ada 3 perilaku terpuji yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu adalah ikhtiar, yaitu kita bersungguh-sungguh dalam usaha dan tidak berpangku tangan pada orang lain. Kemudian yang kedua adalah tawakal, yaitu kita menyerahkan setiap urusan kita kepada Allah setelah kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga adalah syukur. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita bersyukur. Kita bersyukur atas karunia Allah. Nah, itu kita bersyukur seperti itu ya. Sampai di sini pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan nanti dipelajari lagi di buku paket dan sambil dijawab soal-soalnya ya di halaman 220. Kemudian minggu depan insya Allah kita akan kembali lagi dalam pelajaran akidah akhlak. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga jaga diri, jaga sholat dan juga selalu dalam keadaan yang baik seperti itu. Kurang lebihnya